Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Putri Jumiarsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat model simulasi sederhana dengan software Arena, di mana contoh kasus yang akan saya simulasikan adalah one line, one server. Sebelum mulai ke pembahasan, ada beberapa poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada poin pendahuluan, poin software Arena, poin simulasi, dan poin terakhir adalah kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi teori antrian. Aktivitas antrian ini dapat terjadi karena adanya kebutuhan akan layanan di luar kapasitas yang disediakan oleh layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan pelayanan. Definisi dari teori antrian sendiri yaitu teori studi matematis mengenai antrian-antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan dalam suatu sistem antrian, dengan tujuan merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Dan yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa sistem yang akan saya simulasikan saat ini adalah sistem one line one server. Sistem ini termasuk sistem yang paling sederhana. One line memiliki arti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan, atau ada satu fasilitas pelayanan. One server menunjukkan bahwa hanya ada satu fasilitas pelayanan. One server menunjukkan bahwa hanya ada satu station yang dapat melayani atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. Setelah menerima pelayanan, individu-individu keluar dari sistem, di mana model sistem ini tertampil dalam slide di mana hanya ada satu antrian, satu pelayanan, dan satu jalan keluar, sehingga dinamakan model sistem one line, one server. Untuk proses download software Arena sendiri, teman-teman bisa mengunjungi website tersebut dengan alamat link www.rockwellautomation.com dengan tampilan web sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah teman-teman semua harus masuk ke dalam web tersebut. Pada menu yang ada, klik menu produk, lalu pilih software sehingga akan tampil pada tampilan pertama, yaitu bisa diklik View Available Software, seperti yang tertampil pada poin gambar A, dan selanjutnya klik Express Order Request, dan kemudian pilih Create New Account untuk mendapatkan link download pada email seperti yang terlihat pada gambar poin B. Untuk step selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk registrasi dengan mengisi form seperti yang terlihat pada gambar poin C. Setelah berhasil registrasi di link download, registrasi di link download akan dikirimkan melalui email yang digunakan sebelumnya untuk mendaftar pada web tersebut. Oke, setelah proses registrasi selesai, teman-teman semua akan mendapatkan pesan teks pada Gmail di masing-masing email yang teman-teman daftarkan. Untuk mendownload software Arena sendiri, teman-teman bisa ngeklik kolom merah pada pesan teks tersebut. Kita klik. Lalu akan mendownload seperti berikut. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama, kita skip bagian ini karena saya sebelumnya sudah mendownload file tersebut. Jadi kita langsung buka aja folder. Kita cari. Oke, di sini pada folder yang
pada folder zip yang akan di-download tersebut, terdapat satu folder utama dengan dua folder di dalamnya. Yang pertama ada media image sama dependencies. Media image kita klik, lalu di sini ada beberapa folder dan beberapa file. Kita masuk ke folder install, lalu kita ke folder arena. Di sini ada setup.exe, kita run dengan cara mengeklik file tersebut 2 kali, dan tunggu sampai proses instalasi berakhir. Kita tunggu sampai selesai, sampai semua poin di checklist. Oke, selanjutnya untuk menginstalnya, kita klik next, kita accept, kita next aja, next, dan install. Sekarang software Arena sudah berada pada laptop atau komputer kalian masing-masing. Kita close saja. Close dan close. Close juga ini. Untuk mengeceknya kita bisa cari di sini dan mengetik Arena. Dan ternyata software Arena tersebut sudah terinstall di laptop saya. Oke, baik, mungkin sekian. Oke, setelah proses registrasi selesai, teman-teman semua akan mendapatkan pesan teks pada Gmail. Dalam Arena terdapat dua fitur, yaitu Input Analyzer dan Module. Input Analyzer sendiri merupakan tool pada software Arena yang digunakan untuk menentukan distribusi probabilitas pada data input dan data yang dapat dibaca dalam format txt maupun dst. Terdapat 3 jenis modul yang digunakan pada proses pembuatan model dalam software Arena, diantaranya adalah Basic Process Panel, Advanced Process Panel, dan Advanced Transfer Panel.
Basic Process Panel adalah pada arena berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Berikut adalah modul yang terdapat pada Basic Process Panel, dan untuk deskripsi dan penggunaan tiap bentuk modul dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada Advanced Process Panel. Ini adalah panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel basic process. Panel tersebut dibagi menjadi general flowchart modul yang terdiri dari 6 modul dan data modul yang terdiri dari 2 modul. Dan untuk deskripsi dan penggunaan tiap bentuk modul dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir ada Advanced Transfer Panel. Advanced Transfer Panel sendiri merupakan panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Panel ini dibagi menjadi 4, yaitu General Flowchart Modul, Conveyor Flowchart Modul, Transporter Flowchart Modul, dan Data Modul. Dan untuk deskripsi dan penggunaan tiap bentuk modul dapat dilihat pada tabel berikut. Dan setelah membuka R, terdapat tampilan pada arena sebagai berikut. Pada menu Start Window, dipilih program Rockwell Software dan kemudian dipilih Arena. Setelah dijalankan, maka akan muncul tampilan software R sebagai berikut, di mana ada 6 bagian, yaitu ada menu bar, toolbar, animate bar, status bar, menu bar, dan project bar. Menu bar sendiri yang ada pada arena secara umum terdiri dari menu-menu yang identik pada kebanyakan aplikasi untuk Windows, seperti menu file, menu edit, view, dan tentunya terdapat beberapa menu bar yang disediakan arena untuk membantu mengerjakan modeling sistem. Lalu selanjutnya ada project bar. Project bar sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu ada flowchart modul, spreadsheet, dan spreadsheet. Flowchart modul merupakan modul untuk membangun model simulasi dalam arena, sedangkan spreadsheet modul merupakan modul untuk melihat status dari modul flowchart yang digunakan. Lalu yang ketiga ada status bar. Status bar sendiri merupakan suatu modul dalam arena yang bertujuan untuk melihat status dari pekerjaan kita saat ini. Contohnya kondisi, running, sama dengan model simulasi kita sedang jalankan. Yang keempat ada toolbar. Toolbar sendiri merupakan suatu window yang berisi daftar perintah yang sering digunakan dan dipresentasikan dalam bentuk tombol. Lalu yang kelima ada model window, menu bar, model window atau menu bar. Ini berisi window induk yang melingkupi seluruh lingkungan kerja arena. Fungsi utama window ini adalah sebagai tempat docking bagi modul-modul yang nantinya akan digunakan. Lalu yang terakhir ada animate bar. Animate bar ini menyediakan tool objek animasi dasar pada arena. Animate toolbar memberikan bentuk grafis dinamis dalam arena. Tool ini juga sering digunakan untuk proses verifikasi dan validasi model tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah bagian proses simulasi menggunakan software Arena. Di sini ada contoh kasus yang saya gunakan. Itu berasal dari studi kasus yang diambil dari jurnal berjudul Perancangan Sistem Simulasi Kendaraan Bermotor pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar di SPBU Sunset Road, yang ditulis oleh Gustri Sahmanbanta Fahrosi dari Universitas Udayana, di mana dataset berisi waktu kedatangan dan waktu pelayanan, di mana rentang waktu yang digunakan adalah 2 jam dengan model sistem adalah one line one server.
Sebelum mulai simulasi model data antrian one-line wire server, kita perlu mengetahui dulu bagaimana distribusi data dari setiap uh, setiap pengamatannya, di mana pengamatan di sini adalah waktu kedatangan dan waktu pelayanan dari konsumen itu sendiri. Untuk itu, kita perlu pergi ke menu Tools dan pilih fitur Input Analyzer untuk mengetahui bagaimana distribusi data dari waktu kedatangan dan distribusi data dari waktu pelayanan. Nah, saya sudah mencoba untuk mengetahui apa distribusi dari waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Di sini terlihat bahwa distribusi dari waktu kedatangan berdistribusi beta dengan expression sebagai berikut, dan untuk waktu pelayanan sendiri berdistribusi normal dengan expression sebagai berikut. Mungkin saya akan contohkan untuk bagaimana menghasilkan output sebagai berikut. Kita perlu meng-create new, karena pada software Arena ini hanya bisa membaca format file berbentuk txt dan dst. Untuk itu, jika kita menyimpan data hasil rekap antrian kita pada Excel, kita perlu membuat data tersebut dengan format txt dengan meng-copy paste setiap pengamatan pada satu halaman notepad dan disimpan dalam bentuk txt. Oke, karena saya sudah menyimpan format dokumen dalam format tersebut, kita klik Use Existing Data File. Kita mencoba mengetahui bagaimana distribusi waktu kedatangan itu sendiri. Kita klik kalau Open. Oke, karena kita di sini belum tahu expression-nya, kita bisa klik submenu Fit, lalu kita pilih Fit All. Nah, waktu kedatangan berdistribusi beta dengan expression number sebagai berikut, sama seperti yang sudah saya coba sebelumnya. Mungkin itu untuk cara dari menggunakan fitur Input Analyzer ini. Setelah kita mengetahui apa distribusi dari setiap pengamatan yang kita catat, kita rekap, kita pergi ke Arena dan membuat simulasi dengan 3 modul yang ada dari basic modul. Yang pertama ini ada modul create, lalu yang kedua ada modul proses, yang ketiga ada modul dispose. Pada modul create kita definisikan bahwa namanya adalah kedatangan pelanggan di SPBU karena distribusi data yang sebelumnya kita coba di Input Analyzer menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi beta dengan expression sebagai berikut. Kita perlu menyesuaikan bahwa tipe yang kita pilih adalah expression dengan input expression yang kita bisa copy paste dari Input Analyzer itu sendiri. Dengan unit yang diamati itu satuannya adalah per detik. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan detik. Lalu kita oke. Nah, untuk modul dari proses ini sendiri, kita perlu menyesuaikan perlu melakukan beberapa penyesuaian yang di mana pada tipe kita pilih standar, pada action kita pilih size delay release, lalu pada resources kita pilih kenapa ini resources-nya 1, kita begini aja, unit to size release 1 karena diasumsikan bahwa setiap konsumen hanya dilayani oleh 1 karyawan.
Sehingga unit to size our release-nya itu adalah 1. Dengan expression disesuaikan, karena kita mempunyai nilai expression, dan unitnya kita sesuaikan dengan second, karena data kita di satuannya adalah detik. Lalu pada expression sendiri, kita bisa meng-copy paste dari input analyzer, di mana pada waktu pelayanan berdistribusi normal dengan nilai-nilai sebagai berikut. Boleh kita oke. Pada modul dispose ini tidak ada penyesuaian, kita hanya mengganti nama dari modul itu sendiri, agar mempermudah bagaimana kita melihat simulasinya. Oke. Sebelum kita merun, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian kembali pada run setup-nya. Kita pergi ke run setup. Pada report, kita akan melihat report dari Siman Summary Report dengan format yang nanti output-nya akan keluar itu adalah format Notepad ya, txt gitu. Lalu kita pergi ke replication parameter, di mana number of replication-nya kita adalah 1, replication length-nya 2, kenapa? Karena data yang kita amati berdasarkan dari 2 jam rentang waktu, di mana jam tersebut adalah jam 6 sampai jam 8. Lalu kita sesuaikan, ini adalah hour, 24 jam best time unitnya, karena kita menggunakan replication length-nya berbasis jam, kita sesuaikan juga ininya sebagai jam. Lalu kita apply, kita oke. Selanjutnya kita dapat merun model simulasi ini. Berikut adalah simulasi model data antrian one line one server. Untuk mempercepat, kita bisa pindahkan ini ke sini. Nah, berikut adalah output dari simulasi data antrian yang kita miliki. Di sini ada entity waiting time. Entity waiting time ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan setiap individu untuk menunggu dilayani. Itu sebesar 0,03399 jam, karena satuan yang kita miliki adalah, base time unit yang kita create itu adalah hour. Lalu ada total time di sini adalah mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk setiap individu selesai dilayani itu sekitar 0,05975 jam. Lalu di sini ada resource number busy sama utilization, di mana number busy sama utility ini menunjukkan seberapa sibuk si server yang ada di SPBU itu, dan servernya ini sangat sibuk karena rata-ratanya itu adalah 0,98075, di mana utilization ini merupakan angka dari 0 sampai 100 yang menunjukkan presentasi kesibukan dari server itu sendiri. Jadi semakin nilainya kecil, server itu semakin sepi. Untuk server yang baik itu sendiri, number utilization-nya itu sekitar 0,8, di mana 0,8 dianggap server tidak sibuk, tidak terlalu sibuk, dan juga tidak terlalu sepi. Namun, untuk hal ini, karena number utilization-nya itu 0,98 yang menandakan sangat sibuk sekali dalam jam tersebut,
Namun, di sini juga perlu kita pertimbangkan kembali waktu untuk menunggu setiap individu tidak terlalu lama. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan satu server untuk kasus ini itu sudah cukup dan sudah cukup efisien dalam menangani antrian ini sendiri. Mungkin sekian simulasi antrian dengan software Arena yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.